Keren ya hasil fotografer ini. Pasti kameranya canggih banget ini. Mbak Intan, lihat ya Mbak. Keren sih, tapi untuk ngehasilin gambar kayak gitu, sekeren itu butuh kamera sama fotografer yang canggih teh. Nah, tapi teteh kalau tahu nggak, sekeren-kerennya kamera, masih ada yang lebih keren lagi dari kamera. Apa dong? Oke, nah alat yang keren itu teh namanya mata. Mata, kenapa Intan bilang mata? Karena sebenarnya nih, kamera itu duplikasi, cara kerjanya mirip tuh sama mata. Pertama, kalau kita pakai kamera, biasanya sebelum pakai kamera supaya dapat gambar yang bagus, kita mesti atur dulu fokusnya, terus cahaya yang masuk, supaya nanti hasilnya maksimal. Nah, kalau mata, begitu cahaya masuk ke mata kita, hal yang pertama dilakukan mata adalah mengatur cahaya yang masuk. Jadi cahaya yang masuk mata itu diatur oleh pupil dan iris. Kalau teteh mau tahu pupil itu yang mana, pupil itu yang bagian lingkar mata kita yang tengah-tengah itu, yang hitam, ya. Nah, itu akan otomatis membesar dan mengecil tergantung banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Kalau cahayanya banyak nih, dia akan secara otomatis mengecil dibantu oleh iris. Iris itu yang bagian ngasih warna di mata kita. Jadi kalau mata orang itu ada yang warna biru, coklat, itu dikasih warna sama iris. Nah, jadi dia fungsinya bukan sebagai estetika saja, tapi dia juga ngebantu pupil untuk membesar dan mengecil. Nah, jadi cahayanya itu secara otomatis, kita nggak perlu pakai atur-atur dulu tuh. Nah, setelah dia masuk ke mata lebih dalam, nanti ada bagian lensa tuh. Nah, kalau di kamera biasanya kita mesti atur-atur dulu kan, mengatur fokusnya supaya gambarnya tuh jernih gitu, objek yang mau kita ambil. Tapi kalau mata dia melakukannya secara otomatis. Karena lensa tadi bisa punya kemampuan mencembung dan memipih. Kalau kita ngelihat yang jauh, tuh mata itu akan mencekung atau memipih dengan sendirinya. Tapi kalau kita ngelihat yang dekat, dia akan mencembung. Tuh, itu dilakukan secara otomatis teh. Jadi fokusnya pasti dijamin akurat deh. Terus kemudian dia masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, namanya retina. Kalau di kamera, biasanya begitu objek ditangkap akan ditampilkan di layar tuh. Nah, begitu di mata, retina nanti akan menerima respon rangsang cahayanya ditangkap oleh ada sel batang sama ada sel kerucut. Kalau sel kerucut itu fungsinya untuk mendeteksi warna. Nah, warna yang bisa dideteksi oleh mata itu luar biasa sekali teh, ada jutaan. Iya, padahal kan warna dasar itu cuma ada 3 kan, ada warna merah, ada warna biru, sama warna hijau tuh. Nah, dari perpaduan warna itu nanti secara otomatis dilakukan oleh sel kerucut tadi. Jadi kita bisa membedakan banyak sekali warna cuma dengan mata kita tadi. Kemudian ada sel batang. Sel batang itu bagian yang mengatur warna hitam, putih, atau diantaranya abu-abu. Ya. Nah, jadi dengan kombinasi ini kompleks banget ya, warnanya maksimal sekali nanti. Coba tuh, kalau kamera zaman dulu cuma bisa ngerekam yang warna hitam dan putih saja. Nah, sekarang tuh lihat aja hasilnya bisa sekeren itu. Nah, tapi ternyata kapasitas kamera tetap tidak bisa melampaui kapasitas mata tadi. Mata tuh bisa sampai jutaan teh. Terus kemudian setelah diterima nih, nanti ditampilkan di otak. Nah, hebatnya lagi gitu teh, kalau di mata kita layarnya itu bukan di mata, tapi di otak. Jadi proyektornya itu ada di otak. Makanya kalau misalnya kita mengalami kecelakaan misalnya, terus mata kita baik-baik aja, tapi ternyata ada benturan nih di otak. Nah, itu bisa menyebabkan kebutaan kalau ternyata di bagian otak kita itu yang kena benturan adalah yang mengurusi saraf penglihatan gitu. Nah, kemudian teh ada lagi yang lebih keren. Mata kita itu dilengkapi sama kelopak. Nah, kalau kita habis pakai kamera, biasanya kita tutup kan, supaya tidak kena debu, supaya nanti disimpan jadi lebih aman. Nah, kalau mata kita punya tutup otomatis, namanya kelopak mata. Kelopak mata ini hebatnya lagi teh, dia itu punya sensitivitas tinggi. Jadi kalau ada otomatis nih, kalau ada sesuatu yang asing mengenai mata kita pasti bakalan nutup. Kita nggak perlu nunggu lagi kan, kita nggak perlu nunggu udah selesai belum nih dipakai mata, karena kan kita pasti selalu pakai mata itu. Tuh, keren banget kan teh. Jadi fakta lainnya adalah sampai hari ini belum ada kamera yang kemampuannya bisa menyamai mata kita. Jadi yang keren itu bukan kamera teh, tapi mata, dan itu bisa dimiliki semua orang.
kalau kamera yang keren harus bayar mahal dulu dong. Nah, kalau mata bisa semuanya. Dan hasilnya mau dia orang awam atau fotografi handal, nah hasil mata itu bakalan tetap maksimal. Beda banget kan sama kamera. Jadi yang keren bukan kamera, tapi mata. Nah, Teh, kerennya lagi penciptaan mata itu sudah diatur juga di dalam Al-Qur'an. Nah, Teteh bisa ngaji kan? Nah, coba deh baca surat Al-Mulk ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Nah, ayat itu tadi menegaskan bahwa Allah lah yang menciptakan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. Nah, sementara sedikit sekali kita bersyukur. Dengan segala kehebatan cara kerja mata tadi, ibadah 500 tahun pun tidak sebadan dengan nikmat yang satu ini.